kaidah kebahasaan teks cerita sejarah adalah banyak menggunakan yang pertama kalimat bermakna lampau atau kata dahulu. Yang kedua, kata yang menyatakan urutan waktu, konjungsi kronologis, dan temporal. Yang ketiga, kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung sebagai cara menceritakan tuturan seorang tokoh oleh pengarang. Yang kelima, dialog. Hal ini ditunjukkan oleh tanda petik dan kata kerja yang menunjukkan tuturan langsung. Keenam, kata-kata sifat untuk menggambarkan tokoh, tempat, dan suasana. Naratif atau deskriptif yang disajikan dengan daya hayal pengetahuan yang luas dari pengarang. Baik, terima kasih Putri. Selanjutnya siapa lagi yang ingin menambahkan? Fiksi yaitu merupakan novel yang tidak nyata atau tidak terjadi dalam kehidupan nyata. Yang kedua, novel non-fiksi yaitu merupakan novel yang pernah terjadi dalam kehidupan nyata. Teks cerita novel sejarah terhadap kehidupan. Terima kasih. Terus buat kalian semua yang sudah memahami pelajaran kemarin, silakan ada yang ingin ditanyakan masalah pembelajaran yang kemarin. Oh, ada yang menanyakan tentang pengertian orientasi. Siapa yang akan menjawab? Oh, iya, silakan. Merupakan bagian penjelasan mengenai latar waktu dan suasana, seperti terjadinya cerita, terkadang juga berupa pembahasan penokohan atau perwatakan. Ada lagi yang ingin bertanya? Putri? Dalam novel sejarah tadi sudah ada pengertian, ciri-ciri, kaidah maupun dan lain-lain. Nah, tapi belum ada yang menyebutkan tentang struktur novel sejarah. Jika boleh, sebutkan struktur tentang novel sejarah. Putri menanyakan tentang struktur novel sejarah. Siapa yang bisa menjawab? Silakan. Silakan. Ada yang mau menjawab tentang struktur? Oke, silakan. Struktur novel sejarah ada 6. Yang pertama abstrak, kedua orientasi, ketiga komplikasi, keempat evaluasi, kelima resolusi, dan keenam koda. Baik, terima kasih jawaban yang tepat. Ada lagi yang ingin bertanya? Mungkin cukup. Oke. Baik, plus lagi buat kalian yang luar biasa. Terima kasih ya, itu adalah tingkat pendahuluan. Sekarang kita ke materi inti. Untuk pembagian kelompoknya yaitu melalui undian. Undiannya ada di sini. Di sini ada nama-nama apa? Novel ya, nama-nama novel. Baik, untuk ketua kelas maju ke depan. Ketua kelas di sini aja, yang lain suruh ngambil. Silakan. Ngambil. Hah? Apa Pak ini sih? Maju, biar kelihatan. Yang pakai baju kuning Pak maju. Ambil. Ayo, silakan. Ayo, nih. Dur, awas dur videonya. Video. Ada, ayo. Ayo, lihat ini. Terima kasih Dini, ketua kelas yang telah membagikan undian nama kelompok. Baik. Baik, sekarang dibuka undiannya. Mana yang kelompok apa? Saya. Apa? Apa? Santri. LKPD-nya kalian kerjakan ya. Di sini ada tentang nilai budaya, nilai sosial, dan nilai religi. Silakan nanti kerjakan ya. Ini ada teksnya di sini ya. Siap.
Ini LKPD-nya ya. Ini LKPD-nya ya. Kerjakan. Silakan. Pada semuanya. Ini kelompok apa? Orang biasa ya. Baik. Siapa yang perwakilan saja? Hari ini sama Risa. Ini siapa? Sekarang. Ayo maju. Maju ke pinggir. Kunjungan. Kami perwakilan dari kelompok Laut Bercerita ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Judul teks novelnya itu Pangeran Diponegoro. Ada 4 nilai yang terkandung, yaitu nilai moral, nilai budaya, nilai sosial, nilai ketuhanan atau religi. Nilai moral adalah nilai yang memberikan ajaran atau nasihat berkaitan dengan etika ataupun moral. Dalam teks novel sejarah ini, Patih dan Rejo II dan John Willem van Rys merupakan tokoh oportunis yang licik dan memiliki misi tersendiri di balik perbuatan dan perkataannya. Mereka bangga dengan sikap muka dua karena mereka hanya peduli pada keuntungan yang akan mereka dapatkan dari berbagai pihak. Nilai budaya. Nilai budaya adalah nilai yang mengandung hubungan mendalam pada suatu masyarakat, peradaban, atau kebudayaan. Dalam teks novel sejarah ini, ada kalimat-kalimat yang menggunakan kata-kata berbahasa Jawa atau Belanda, serta menyebutkan kesenian khas Jawa. Misalnya kata sugeng, dilala, ajeg, leluri, susuhunan, dan masih banyak lagi. Selanjutnya ada nilai sosial. Nilai sosial ini adalah nilai yang berkaitan dengan tata pergaulan di lingkungan masyarakat. Yang keempat ada nilai ketuhanan atau religi. Nilai ketuhanan adalah nilai yang berkaitan dengan nilai-nilai agama atau bersumber dari ajaran agama. Sekian hasil kerja kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Silakan. Ada yang tanya? Kami dari kelompok Kakang akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama itu ada nilai moral. Nilai moral yang terkandung dalam novel sejarah ini adalah Patih Rejo II dan John Willem van Rys merupakan tokoh oportunis yang licik dan memiliki misi tersendiri di balik perbuatan dan perkataannya. Yang kedua, nilai budaya yang terkandung di dalam novel ini adalah ada kalimat-kalimat yang menggunakan kata-kata berbahasa Jawa atau Belanda serta menyebutkan kesenian khas Jawa, misalnya kata sugeng, dilala, bescap, date, ajek, leluri, susuhunan, dan masih banyak lagi. Yang ketiga ada nilai moral. Nilai moral adalah nilai yang berkaitan nilai sosial. Nilai sosial adalah nilai yang berkaitan dengan tata pergaulan di lingkungan masyarakat. Dalam teks novel sejarah ini terdapat interaksi antara dua orang dengan latar belakang berbeda, yaitu Jawa dan Belanda, sedang mengadakan pertemuan dan dialog. Yang keempat ada nilai ketuhanan atau religi. Nilai ketuhanan adalah nilai yang berkaitan dengan nilai-nilai agama atau bersumber dari ajaran agama. Dalam teks novel sejarah ini disebutkan bahwa latar belakang agama Willem van Rys yaitu Katolik dan Protestan bergaris Calvinisme. Terima kasih atas perhatiannya. Ada tanggapan? Terima kasih. Sekarang kelompok 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kami dari kelompok garis darat ingin mempresentasikan hasil kerja kita. Yang pertama itu ada nilai moral. Dalam teks novel sejarah ini, Patih dan Rejo II dan John Willem van Rys merupakan tokoh oportunis yang licik dan memiliki misi tersendiri di balik perbuatan dan perkataannya. Mereka bangga dengan sikap muka dua karena mereka hanya peduli pada keuntungan yang akan mereka dapatkan dari berbagai pihak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami kelompok gadis pantai untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama itu ada nilai moral. Nilai moral yang terdapat dalam cerita
tadi ya, itu ada yang saya tangkap tuh ada dua. Manusia itu ada yang licik dan ada juga yang bijak. Yang pertama yang licik itu termasuknya seperti Patih dan Rejo 2. Untuk yang cerdas itu seperti Jane William Terry Hall dan Rejo 2. Namun berkat kecerdasannya itu dia bisa membeberkan keperluan dirinya. Yang kedua itu yang bisa disimpulkan dari nilai moral adalah bahwa banyak sekali orang-orang seperti Patih bahwa dengan kelicikannya yang menyebabkan banyak juga kasus-kasus kriminal yang sering terjadi di negeri ini. Yang kedua itu ada nilai budaya. Nilai budaya itu ada dua bahasa. Yang pertama itu bisa ditangkap itu bahasa Jawa dan bahasa Belanda. Contohnya bahasa Jawa yaitu adalah Sugeng. Dan untuk selanjutnya itu ada nilai sosial dan nilai ketuhanan yang akan dibacakan oleh teman saya. Nilai sosial adalah nilai yang berkaitan dengan tata pergaulan di lingkungan masyarakat. Dalam teks novel sejarah ini terdapat interaksi antara dua orang dengan latar belakang berbeda yaitu Jawa dan Belanda. Nilai ketuhanan atau nilai religi. Nilai ketuhanan adalah nilai yang berkaitan dengan nilai-nilai agama atau bersumber dari ajaran agama. Dalam teks novel sejarah ini disebutkan bahwa latar belakang agama William Penrith yaitu Katolik dan Protestan bergaris Calvinisme. Oke, mungkin cukup sekian dari kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Irat akan menayangkan tentang video novel Sejarah. Tolong diperhatikan dan disimak ya baik-baik. Ya, Bu. Indonesia pernah mengalami masa kelamnya dijajah oleh kolonial Belanda selama 3,5 abad. Pada masa penjajahan ini, banyak perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia dari berbagai daerah. Salah satu perlawanan rakyat Indonesia terhadap penjajahan kolonial Belanda adalah Perang Diponegoro. Perang Diponegoro atau Perang Jawa merupakan perang besar dan berlangsung selama 5 tahun dari tahun 1825 hingga 1830. Perang ini dilatar belakangi oleh kebencian rakyat Jawa terhadap Belanda atas penindasan yang terjadi di tanah Jawa. Sesuai dengan namanya, perang ini dipimpin oleh Pangeran Diponegoro yang merupakan pangeran dari Kesultanan Yogyakarta. Dalam sejarahnya, sejak kedatangan Marsekal Herman Willem Daendels di Batavia, pengaruh kolonial Belanda semakin kentara di Pulau Jawa, khususnya Keraton Yogyakarta, di mana Daendels mengubah etiket dan tata upacara yang menyebabkan terjadinya kebencian dari pihak Keraton Jawa. Ia memaksa pihak Keraton Yogyakarta untuk memberinya akses terhadap berbagai sumber daya alam dan manusia dengan mengerahkan kekuatan militernya. Setelah Sri Sultan Hamengkubuwono keempat wafat, Presiden Yogyakarta, John Heer Anthony Hendrik Smisser, banyak mencampuri urusan kekuasaan keraton, di mana banyak kebijakan sepihak yang diluluskan olehnya. Saat itu, Pangeran Diponegoro yang menjabat sebagai wali raja tidak tahan dengan kehadiran Belanda di Keraton Yogyakarta. Akhirnya ia memilih untuk kembali ke kediamannya di Tegalrejo. Kemudian pada pertengahan bulan Mei 1825, Smisser memutuskan untuk memperbaiki jalan-jalan kecil di sekitar Yogyakarta. Namun, pembangunan jalan yang awalnya dari Yogyakarta ke Magelang melewati Muntilan, dibelokkan melewati pagar sebelah timur Tegalrejo, dan Belanda memasang patok-patok perbaikan jalan di sepanjang makam leluhur Pangeran Diponegoro. Ulah Belanda inilah yang memancing kemarahan Pangeran Diponegoro dan rakyat setempat. Akhirnya, Pangeran Diponegoro mengganti patok-patok tersebut dengan tombak sebagai tanda pernyataan perang terhadap Belanda. Pangeran Diponegoro melancarkan strategi perang melawan Belanda selama 5 tahun.
Ia menggunakan taktik gerilya dengan melakukan pengelabuan, serangan kilat, dan pengepungan tak terlihat. Sedangkan untuk melawan dan mengalahkan pasukan Diponegoro, Belanda yang dipimpin oleh Jenderal Hendrik de Kock menerapkan strategi benteng Stilsil, yaitu dengan mendirikan benteng di setiap daerah yang dikuasai dan dihubungkan dengan jalan agar komunikasi serta pergerakan pasukan bergerak lancar. Pada akhirnya, strategi benteng Stilsil ini berhasil memecah pasukan lawan, sehingga lebih mudah untuk dikalahkan. Di mana pada tahun 1829, Kiai Mojo sebagai pemimpin spiritual pemberontakan ditangkap. Menyusul kemudian, Pangeran Mangkubumi dan Panglima utamanya Aligasa, Sentot Prawirodirjo menyerah kepada Belanda. Akhirnya, pada 28 Maret 1830, Jenderal de Kock berhasil menjepit pasukan Diponegoro di Magelang. Di sana Pangeran Diponegoro menyatakan bersedia menyerahkan diri dengan syarat sisa anggota laskarnya dilepaskan. Oleh karena itu, Pangeran Diponegoro ditangkap dan diasingkan ke Manado, lalu dipindahkan ke Makassar, hingga wafatnya di Benteng Rotterdam pada 8 Januari 1855. Perang Diponegoro merupakan salah satu pertempuran terbesar yang pernah dialami oleh Belanda selama masa pendudukannya di Nusantara. Akibat perang ini, penduduk Jawa yang tewas mencapai 200.000 jiwa, sedangkan korban tewas di pihak Belanda berjumlah 8.000 tentara Belanda dan 7.000 serdadu pribumi. Akhir perang Diponegoro ini menegaskan penguasaan Belanda atas Pulau Jawa. Begitulah kisah singkat Perang Jawa, di mana perjuangan Pangeran Diponegoro menjadi salah satu pahlawan yang menjadi inspirasi hingga sekarang. Nantikan kisah sejarah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian silakan pulang, dipelajari dan juga edit. Dan Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Sini. Bukan. Sini ya. Bukan. Benar. Acara dia juga dia. Lagi. Lagi, Sir. Sudah.